Satu, dua. Shalom Sobat Podcast. Kembali lagi bersama saya Daniel Davina Ganat. Saya Alika Panjaitan. Saya Dimitri Junan. Saya Naonika Yohana. Nah, pada kesempatan kali ini yang seru juga nih pembahasannya. Kita bakal bahas keempat, yaitu komunikasi keluarga. Nah, dari bahan Alkitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29, Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Nah, jadi menurut kalian komunikasi dalam keluarga itu gimana sih? Penting gak sih? Kalau menurut aku komunikasi dalam keluarga itu sangat-sangat penting. Karena kan keluarga itu kan yang pasti kita sudah bertemu setiap hari kan. Kita ketemu sama keluarga itu setiap hari. Jadi harus ada komunikasi, dan kita kan hubungannya juga lebih erat banget tuh sama keluarga. Itu juga ada hubungan darah. Jadi kita kalau aku tuh nggak bisa membayangkan kalau dalam satu keluarga tuh komunikasinya nggak bagus. Jadi menurut aku tuh penting banget komunikasi itu dalam keluarga. Ya, setuju sama Angel. Sebenarnya komunikasi itu adalah ruang kita untuk terbuka akan perasaan kita. Jadi kita tuh selalu menyapa orang tua ataupun ngobrol sama orang tua sedikit aja tuh kita udah tahu kalau kita tuh sudah mengetahui apa yang mereka omongin. Kita juga dengar apa yang mereka omongin. Jadi kita manfaat komunikasi itu banyak bagi kita, yaitu satu, keterbukaan diri, yang kedua juga adalah membangun hubungan dan hubungan yang positif antara sesama keluarga. Jadi nggak membangun dan menjalin hubungan yang sehat, tidak toksik. Betul, jadi komunikasi itu sepenting itu ya. Salah paham dikit bisa ada masalah, diem-dieman, saling telepon kayak gitu. Dan juga bener kata Angel, keluarga itu ikatannya erat banget, jadi nggak bisa ngebayangin komunikasinya di diri, apalagi diem-dieman di rumah cuek-cuekan sampai sekarang. Jadi pentingnya komunikasi itu menurut aku pertama untuk menjaga keharmonisan lingkup keluarga juga. Terus yang kedua ya bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan, jadi nggak ada yang pendapat satu keluarga ini ketahan terus cuma yang satu doang yang boleh menyampaikan pendapat. Itu sih buat aku. Nanti langsung kita bakal bahas ayat kali ya, yang bahas dari kutipan Alkitab. Coba boleh juga bacain dari ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi dari kayak gitu berarti kita jangan bohong gitu ya. Nah, yang kedua itu tujuan pembelajaran yang kedua. Poin yang kedua itu mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Nah, kalau menurut aku pribadi, peran keluarga itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga dia adalah panutan sekaligus pembimbing hidup kita semasa kecil. Jadi dari kita masih bayi sampai kita remaja, mereka adalah pembimbing kita yang ada di rumah, yaitu walinya Tuhan yang dikirim untuk kita. Nah, jadi peran orang tua yang baik itu adalah mengajarkan anaknya, mengarahkan anaknya ke hal yang positif, misalnya bergereja. Jadi contoh-contoh yang baik bagi anaknya, supaya kelak anaknya itu dapat mencontohkan yang baik juga dari orang tuanya. Kalau menurut aku juga peran anggota keluarga tuh benar-benar penting banget ya. Jadi kalau anak-anak masih kecil tuh benar-benar kan gurunya tuh orang tuanya, keluarganya. Jadi apa yang keluarganya lakuin pas dia kecil, pasti si anak ini akan mencontohkan ke depannya tuh gimana. Jadi menurut aku tuh penting banget. Dan juga kalau misalnya kayak udah gede gini, kita kalau ada apa-apa atau ada masalah sama temen sekolah atau orang lain, pasti yang jadi tempat pulang kita tuh pasti keluarga kan. Iya, Itu utama tuh ibu, bapak tuh pasti, apalagi juga mungkin kakak, atau kalau kita punya adik juga kan, adik kita kalau kenapa-kenapa sih bilangnya sama kita, dan kita juga care gitu sama adik kita. Jadi peran itu benar-benar penting banget sih. Kalau buat aku bener sih, kan anak itu lahir di sebuah keluarga yang pasti ketemunya orang tuanya dulu. Jadi gimana dalam komunikasi orang tua ke anak itu ngaruh banget. Kalau orang tuanya hal-hal yang benar, pasti anaknya juga ngikutin hal yang benar. Karena kan orang tua mereka kan orang tua itu yang mereka temui gitu ya. Terus bagaimana sih jadinya kayak orang tua itu harus komunikasi dengan anak itu dengan bahasa yang betul, bahasa yang benar. Jadi anaknya pun
bisa ngikutin teladan orang tuanya sih. Iya benar banget kata Daniela. Kadang orang tua tuh heran yang ngeliat kelakuan anaknya yang nakal, suka buat onar. Padahal mereka tuh nggak ngaca gitu, itu kelakuannya nurun dari siapa. Iya benar. Jadi anak itu adalah cerminan dari orang tua. Iya. Jadi nggak bisa nyalahin kamu sih, kamu anak ayah kamu ya, kamu anak ibu kamu ya. Menurut aku nggak bisa, benar-benar mereka tuh harus ngaca dengan apa yang udah mereka lakukan di masa lalu, apa yang mereka lakukan sekarang. Dan udah juga kata si Dimitri, bukan orang tua tuh harus bisa mengajarkan hal-hal positif, tapi bukan cuma menyuruh doa sana atau baca kitab sana, tapi tunjukin doa yang benar tuh kayak gimana, baca kitab kayak gimana, intip sama Tuhan tuh bagaimana, itu mana. Nah, yang ketiga nih, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Mungkin kalimatnya kita ganti aja kali, gimana cara kita membuat ajakan untuk mungkin teman-teman kita nih yang punya komunikasinya tuh nggak bagus sama keluarga itu, gimana cara kita tuh ngasih tahu ke mereka gitu. Mungkin kalau misalnya ada apa ya, sakit hati gitu orang tua, mau memaafkan dulu ya, baru mulai komunikasi. Karena kalau misalnya dari kita ngeliat, ada ya kadang yang kayak ngeliat muka orang tuanya kayak udah sebel gitu, kayaknya gue ngeliat mukanya papa atau mukanya mama kayak udah males gitu. Jadi kita tuh harus mau mengampuni dulu, baru kita bentuk cara komunikasi sih. Mau Dimitri? Kalau menurut aku dari poin itu ya karena apa, ajakan untuk membangun komunikasi keluarga ya. Mungkin dari yang bilang itu benar, yaitu kita harus apa ya, mau memaafkan orang tua, even itu mereka omongan mereka itu nusuk ke hati. Ya sakit sih sakit, kita nggak bakal lupa mas. Cuman kabarnya kita tetap memaafkan dan menerima mereka tetap sebagai orang tua kita, karena bagaimanapun juga mereka lah orang tua kita, mereka yang kita punya kesannya, yang selalu ada, yang selalu untuk mendukung kita. Enak Iya. Menurut aku tuh komunikasi yang bisa membangun itu mengarah sih dalam, apalagi dalam masalah, misalnya salah satunya tidak mau ada yang ngomong duluan atau ada yang mau minta maaf duluan, ya udah kita yang ambil aksi atau gerakannya duluan, kita yang ngomong, mereka kita yang ngalah. Ya udah aku yang salah, please tolong jangan masalah kayak gini muncul lagi, kita damai lagi yuk gitu sih. Nah, dari bahan Alkitab ini coba kita sama-sama buka Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Nanti cepetin. Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Ada yang kita sampai tadi kan? Jangan lagi yang itu kali. Gue buka yang bobus tadi udah sikat. Boleh aja baca dulu. Nah, di Efesus 4 ayat 25 nih. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang ke-6, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ke-7, dan janganlah berkesempatan kepada iblis. Dan 28 dan 29 akhir, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh karunia. Nah, coba kita bahas satu-satu kali ya. Dari ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, ini berarti menurut aku ya artinya kalau kita marah, kita harus cepat mengampuni gitu. Jangan sampai kita berlarut-larut, dia kan bisa bikin penyakit hati gitu ya. Iya. Dan kita harus kontrol juga kali ya. Ayat 20, gue salah baca ini. Itu 20 dong, dari 25. Tahu Ayat 20 bisa ikut. Nah, kalau ayat yang 25 nih, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang
karena kita adalah sesama anggota. Kalau menurut aku tuh dari ayat ini tuh menyuruh kita untuk kita tuh selalu berkata jujur apa adanya satu sama yang lain. Jadi kayak biar nggak ada dusta juga di antara kita dan biar kita tuh sama-sama saling tahu, saling terbuka. Kalau bilang kalau iya ya bilang iya, kalau tidak ya enggak, jangan ya tidak gitu. Iya betul. Nah, kalau untuk ayat yang selanjutnya yaitu jangan memberi iblis celah. Nah, yaitu dimana kita itu jangan sampai membuat iblis itu masuk ke dalam diri kita, kayak seolah-olah kita tuh jadi benar-benar marah, terus kita melakukan kekerasan mungkin ataupun melampiaskannya ke hal-hal yang negatif, yaitu karena bisikan setan, bisikan iblis. Terus yang di ayat 28 isinya orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi di ayat ini tuh kayak mengajarkan untuk bekerja keras kali ya. Kalau dia mencuri itu kayak ya dengan tangan udah ambil aja, nggak ada jeripaya yang dia lakuin. Tuhan juga nggak ngajarin kita buat hidup miskin kan, nggak ngajarin buat hidup kaya juga. Intinya hidup sederhana dan jangan seenaknya lah ya ngambil barang orang, karena dengan apa ya kita bekerja keras dan menghasilkan sesuatu, kita juga bisa salurkan ke orang yang berkekurangan dan miskin. Nah, ayat yang terakhir nih, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, gimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ini penting. Nah, kalau misalkan menurut aku nih, ini kan tadi kita bahasnya kayak marah, Toxic. kesel gitu kan. Nah, kalau misalkan sering banget tuh kita dengar pepatah kalau misalkan kita membalas kejahatan dengan kejahatan sama aja kita tuh nggak ada bedanya sama dia kan. Kita sama-sama kayak, padahal kita sama-sama nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan emang kita mau semarah apapun atau kita lagi kecewa atau dalam kondisi yang emang udah parah sekalipun, tetap utama itu kita ngomong baik dulu, jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti hati orang atau kata-kata kotor, karena kalau kita melukai hati orang pun orang itu terluka ya akan dapat imbasnya pun ke kita juga kan. Jadi menurut aku pakailah mulut kita sebaik-baik mungkin dengan ngomong. Terus yang keluar dari mulut itu yang menajiskan yang masuk. Yes. Kayak marah jangan dasar kamu bodoh gitu ya. dasar kamu pintar. Iya, itu saran dari guru agama kita guys. Iya. Dasar pinter. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Betul. Iya. Ya. Cukup ya? Cukup. Udah. Oke, sekian podcast keempat pada. Lalu lu bilang lu cukup, terus tiba-tiba tutup. Oh, Tadi kan Oke, cukup pembahasan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.